Tuhan kita terdapat dalam Injil Lukas pasal 6. Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai ayat 16. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul kita pada minggu kedua ini dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun Gereja Kemah Injil yang ke-96 pada hari ini, hari kemarin ya, ialah strategi mewujudkan gereja yang berdampak secara berkelanjutan. Strategi mewujudkan gereja yang berdampak secara berkelanjutan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sebagai gereja, kalau kita dipanggil di dalam gereja, itu ada maksudnya Tuhan. Gereja bukan hanya sekedar gereja saja yang tidak ada dampaknya, yang tidak ada hasilnya, itu tidak berguna sama sekali. Alkitab, Yesus katakan kalau itu pohon itu adalah gereja, maka kalau pohon itu tidak menghasilkan buah, tidak ada gunanya katanya, selain dan ditebang dan dibakar. Kalau itu gereja adalah garam, kalau sudah menjadi tawar, tidak ada gunanya. Kalau itu gereja adalah terang, tapi tidak bisa menerangi, tidak ada gunanya. Jadi kita dipanggil Tuhan bukan sekedar dipanggil begitu saja, tapi kita, saya, Bapak Ibu, harus ada dampaknya. Kita menjadi orang Kristen bukan kebetulan. Kita menjadi Kristen ini adalah pemilik kerajaan Allah, waris, ahli waris yang diwariskan kepada kita. Sangat disayangkan kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak pandai berdoa, yang menghadapi anak yang demam sedikit harus memanggil hamba-hamba Tuhan. Mana doa yang Tuhan berikan, yang taruh di hati kita untuk bagaimana aku doakan anakku yang sedang demam ini. Nah, jadi saya di dalam diri saya ini harus tahu bagaimana Tuhan aku menghadapi anak-anak yang begini tingkah polanya. Bagaimana akan kudoakan kepada Engkau? Ini kan saya ini gereja, harus dipakai Tuhan. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana menjadi dewasa itu. Jadi saya bukan kebetulan. Bapak Ibu juga bergereja di tempat ini bukan kebetulan. Bapak Ibu akan dituntun bagaimana menjadi jemaat yang dewasa, yang kuat. Karena kita tidak bisa berharap kepada siapa-siapa. Yang kita bisa andalkan, yang kita harapkan Tuhan Yesus dan yang ada dalam diriku ini. Kalau mengharapkan selalu dokter, mengharapkan selalu para medis, kalau hari libur gimana mengharapkan dokter kan? Nah, ada dokter yang buka ini hari libur. Satu-satunya yang kita bisa harapkan adalah Tuhan, tapi Tuhan yang bagaimana? Nah, inilah kita dipanggil ini. Jadi kalau kita dipanggil sebagai gereja harus ada dampaknya gitu. Berdampak itu iman dan keyakinan saya itu ada dampaknya. Kalau saya menggunakan obat terus, bagaimana kalau apotek itu ditutup, dan bagaimana kalau ginjal saya rusak? Harapkan siapa lagi? Kalau harapkan hamba Tuhan yang terus berdoa untuk kita, bagaimana kalau dia tidak ada? Bagaimana dia juga sakit? Siapa yang mendoakannya? Tuhan Allah yang ada di diriku ini, aku minta kasih tahu kepadaku bagaimana aku mendoakan anak-anakku yang sedang begini.
Nah, ini dipanggil untuk seperti itulah kita, berdampak. Terus kapan? Berkelanjutan. Nah, minggu lalu kita bicara tentang gereja yang berdampak secara berkelanjutan. Itu ada kita bicara tentang komitmennya. Untuk menjadi gereja yang berdampak berkelanjutan, minggu lalu sudah kita mempelajarinya. Salah satunya adalah itu bicara tentang gereja itu harus berpendirian yang kuat. Orang-orang di dalam gereja, orang-orang Kristen harus punya pendirian yang kuat di dalam Tuhan. Imannya punya pendirian gitu, kokoh. Dia punya pendirian. Apapun yang kuhadapi masalah, boleh datang silih berganti, tapi Tuhan Allah harus tetap kokoh. Itu bicara minggu lalu. Lalu yang kedua, jangan bergeser atau tidak mudah diombang-ambing. Ketika kita keluar dari rumah Tuhan atau berada dalam rumah Tuhan ini pun kita sedang menghadapi banyak masalah kan. Kita boleh tubuh kita di sini tapi pikiran kita di mana-mana, itu kan masalah ini. Nah, di tengah-tengah itulah kita diminta untuk tetap jangan bergeser, tidak mudah diombang-ambing. Bukan berarti kalau kita percaya kepada Tuhan lalu tidak ada gelombang yang menimpa kita, tidak ada badai, angin badai yang kita garungi. Selalu akan semakin besar mungkin badai itu. Kalau kita bicara begini, menyampaikan yang baik, bukan berarti semuanya akan baik-baik saja. Atau karena orang Kristen semua organisasi semakin baik, justru banyak masalah di sana. Tetapi bagaimanapun masalah yang kita hadapi, saya tidak bergeser dalam imanku. Ini menyangkut aku dan Tuhanku dalam diriku ini. Tidak bergeser sedikit pun. Nah, ini yang harus kita ada dalam hidup kita. Lalu kemudian giat mencari Tuhan, itu minggu lalu kita pelajari. 3 hal itu. Yang pertama itu berpendirian yang kuat. Yang kedua, jangan bergeser, tidak mudah diombang-ambing oleh keadaan arus dunia ini yang menggoda kita, yang berusaha menarik kita jauh dari Tuhan. Entahkah itu sakit penyakit, entahkah itu macam-macam dalam rumah tangga kita ini, pergaulan-pergaulan, merasa diri muda, enteng aja, anak pernah sakit penyakit datang. Jangan sombong pemuda-pemudi. Jangan pikir saya masih muda menghadap sakit. Enggak. Umur 0 sampai 35 tahun, 40 tahun enggak pernah ngalamin sakit apa Ibu. Dicari pun penyakit enggak datang-datang. Tapi saya enggak sombong juga, tetap aja percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan kan. Jangan pikir karena masa usia begitu mau seenak-enaknya minum apa yang diminum, makan apa yang dimakan tanpa kita bijaksana. Suatu saat ada penyakit menimpa dan kita tidak tahu bagaimana harus meminta. Nah, nanti usia 40 tahun ke atas baru penyakit ditolak pun datang terus. Maka masa muda pikir baik-baik apa yang saya minum, apa yang saya makan. Bagaimana imanku, akan kusiapkan apa diriku kalau penyakit menimpa dan datang kepadaku. Maka waktu inilah siapkan diri, pemuda-pemudi punya iman, jangan bergeser, kokoh. Jangan pikir bahwa masa muda usia 20-an tidak ada masalah. Juga pernah saya menghadapi masalah rasanya mau bunuh diri. Penyakit tak datang-datang juga menimpa. Naik kendaraan mudah-mudahan mati di sini. Berdoa itu pun tidak terjadi. Tapi sekarang coba kalau naik kendaraan, sebelum naik minta Tuhan selamatkan kami dari perjalanan itu kan. Makanya hidup ini kita tahu mengalami masa lalu, tapi mengajarkan kepada kita untuk hari ini. Agar apa? Kita hidup ini betul-betul tahu kemana saya akan hidup, dan setelah ini saya akan bagaimana hidup ini. Giat mencari Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Nah, sekarang hari ini kita bicara tentang strateginya. Bagaimana strategi kita menghadapi agar gereja kita berdampak secara berkelanjutan terus. Strategi apa yang dipakai kalau dalam gereja? Sekali lagi, kalau bicara tentang gereja yang biasa-biasa saja, wah, nggak perlu ada strategi, nggak perlu ada program-program, biasa-biasa saja. Tetapi ini menyangkut gereja supaya dampaknya besar, pengaruhnya ada di tengah-tengah dunia ini. Gereja sejatinya betul-betul Tuhan percaya kepada kita untuk mengurus ini, pelayanan Tuhan, untuk mengurus
gereja untuk mengurus nama Tuhan yang kita rawat dan kita pelihara, kita dipanggil oleh Tuhan dan kita pakai strategi apa? Berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Kisah di situ kan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan akan mencari siapa yang akan memimpin meneruskan pekerjaannya. Jadi yang pertama, strategi yang dipakai adalah strategi tentang memilih pemimpin. Siapa di situ? Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, kan rasul-rasul, disebut dengan 12 rasul. Ada di situ Simon Petrus, ada di situ Filipus, ada Bartolomeus, ada Matius, Thomas, Yakobus, Yohanes, Andreas. Jadi pilih pemimpin dulu. Itu strateginya. Bukan ini hari Rabu nanti pemilu. Itu betul, tetapi bukan hanya itu. Kita ini menyangkut ini gereja, pemilihan gereja, pemilih pemimpin gereja. Dan hari Rabu nanti betul juga kalau kita salah pilih ya, kita juga berhubungan dengan dampaknya yang kita akan hadapi 5 tahun yang akan datang kan, kalau kita salah. Biarpun kita hanya suara satu saja. Jadi jangan membuang daripada suara kita menjadi tidak berarti. Strateginya berhubungan dengan memilih pemimpin. Pemimpin di sini adalah pemimpin gereja. Itu sangat mempengaruhi berdampak tidaknya gereja itu, pemimpinnya. Di situ mencakup apa? Mencakup hamba Tuhannya, mencakup pemimpin gereja, gembalanya, pendetanya, hamba Tuhannya, mencakup juga pengurus-pengurus dalam gereja itu kan, ada pengurus, ada badan pengurus jemaat, ada yang mendampingnya. Itu sangat mempengaruhi dan sebagainya. Kembali lagi, kisah Yesus memilih murid-muridnya itu kan tidak lain agar murid-murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai pemimpin untuk menggantikan dia, menjelaskan, menyampaikan berita Injil, membangun gereja-gereja Tuhan. Ini bukan pemimpin yang sembarangan. Ya betul-betul harus yang tepat untuk meneruskan nama Tuhan Yesus itu disampaikan sampai ke ujung bumi. Dan berdampaknya bukan hanya di Yerusalem, tapi sampai ke ujung bumi. Nah mereka-mereka ini yang telah dipilih. Dan Tuhan Yesus sudah melakukannya. Itu strategi dalam menjadikan gereja yang berdampak itu. Kepemimpinan, memilih seorang pemimpin. Pemimpin di gereja, sekarang strateginya memilih pemimpin. Sekarang kalau pemimpin itu harus bagaimana? Tidak lain, dia harus pemimpin yang kuat dan konsistennya dalam Tuhannya gitu. Konsistensinya dalam Tuhannya itu, Tuhan yang disampaikannya, disebutnya, yang diberitakannya, dia harus kuat di dalam itu. Kan konsistensinya di dalam dia itu, di dalam Tuhannya itu. Kita lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang ada di hati saya dan Bapak Ibu. Harus apa? Beriman yang kuat, berintegritas dengan Tuhannya gitu. Saya semua mempertanggungjawabkan diri saya dan Tuhan yang saya layani. Nah itu dia pemimpin yang itu gitu. Kemudian apalagi kemampuan untuk percaya, mengandalkan kekuatan Tuhan. Tidak semua menjadi pelayan Tuhan itu hamba Tuhan itu punya kemampuan untuk mengandalkan Tuhan. Tidak semua Bapak Ibu. Jangan pikir karena sudah menjadi seorang pendeta, oh artinya semua, tinggal semuanya menjadi sempurna. Tidak. Jadi dia harus punya kemampuan untuk mempercayakan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Punya kemampuan untuk percaya gitu, mengandalkan kekuatan. Dia punya kemampuan untuk itu. Mengandalkan kekuatan Tuhan ini dengan segala konsekuensi yang dia hadapi. Itu pemimpin. Lalu kemudian berikutnya strategi kita kan memilih pemimpin. Nah pemimpinnya bagaimana tadi ya? Ada konsistensinya, kekuatannya dengan Tuhannya, kemudian percaya, dia punya kemampuan untuk percaya dan mengandalkan Tuhannya, punya kemampuan untuk percaya kepada dia gitu.
Lalu kemudian berikutnya adalah mengajarkan sesuatu kebenaran yang benar-benar tentang Tuhan. Dia mengajarkan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan. Lalu kemudian berikutnya pemimpin punya visi bagaimana menyiapkan jemaat yang matang di dalam imannya. Dia harus punya visi, jemaat ini nanti suatu ketika akan ditinggalkan. Bagaimana keadaan jemaat ini? Kalau pemimpin yang punya visi, dia mikirkan itu, bukan hanya sekedar tinggalkan itu. Ya, tinggalkan, mau hidup-hidup, mau mati-mati, enggak. Tapi kalau dia punya visi, bagaimana kelak nanti akan ku tinggalkan, matangkah iman mereka, akan ku siapkan nih sekarang. Nah, maka mengapa Bapak Ibu saya sering menyampaikan, kalau hanya harapkan doa seorang hamba Tuhan, harapkan gereja melayani Bapak Ibu dengan semua konsekuensinya, tidak akan pernah tercapai kedewasaan iman itu dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang didengar, Tuhan Yesus yang diajar, yang dipercaya dalam keluargaku, imanku, itu yang mempengaruhi. Ya. Berikutnya apalagi? Adalah menyiapkan jemaat untuk memasuki masa di mana ia harus dewasa. Mau tidak mau harus dewasa. Tidak mungkin dia jadi anak kecil terus kan. Anak-anak kita harus dipersiapkan bagaimana dia menjadi dewasa kan. Tidak mungkin dia harus seperti anak kecil. Kita harus melatih dia bagaimana pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri. Kita harus melatih dia bagaimana makan sendiri, bagaimana menyalakan kompor, bagaimana itu, bagaimana menjaga rumah, bagaimana menutup pintu, bagaimana. Kita akan menyiapkan ini generasi anak kita kan, supaya dia dewasa. Di gereja juga begitu. Jangan terus andalkan kekuatan kita, hanya mengandalkan obat-obatan terus. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan aku hadapi masalah ini. Kalau anakku begini yang selalu step, bagaimana aku sebagai orang tua menghadapi? Kasih tahu kepadaku Tuhan bagaimana mendoakan anak yang sering step ini. Itu Bapak Ibu. Nah disitulah kita harus tuntut dewasa. Kasih tahu kepadaku Tuhan, ini step dokter yang dicari. Kalau hari libur bagaimana? Obat-obatan. Kalau apotek tutup bagaimana? Karena kita tidak pernah disiapkan menjadi dewasa itu gitu. Bagaimana caranya? Saya dan Tuhan, iman yang ada dalam diriku ini, akan aku Tuhan kasih tahu kepadaku bagaimana cara aku mendoakan anakku yang sedang begini, yang menghadapi begini. Bagaimana caranya Tuhan? Tuhan Maha tahu. Ketika kita berdoa begitu, Tuhan bisa seketika itu sembuhkan anak kita. Karena doa itu lahir dari kejujuran. Tapi kalau kita tidak pernah, hanya mengharapkan, bagus kalau masih menghubungi hamba Tuhan, gereja dihubung masih bagus. Tapi yang tidak itu langsung semua yang diandalkan rumah sakit, semua yang diandalkan obat-obatan. Kalau ginjal rusak, ginjal tidak mampu lagi, mau apa kita? Nah, di sinilah pemimpin-pemimpin gereja ini harus bisa menyiapkan ini, warga gerejanya siap menghadapi ini. Maka berdoalah, minta kepada Tuhan, Tuhan kasih tahu kepadaku bagaimana caranya mendoakan orang-orang seperti begini, anak-anakku yang begini, bagaimana Tuhan aku berdoa untuk mereka ini, yang minta ampun nakalnya ini. Dan kasih tahu kepadaku bagaimana aku hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman, yang sering membuli aku ini. Kasih tahu kepadaku Tuhan, disitulah bangkit kedewasaan. Kasih tahu juga kepadaku bagaimana aku hidup bekerja di tengah-tengah orang yang tidak seiman denganku. Kasih tahu kepadaku Tuhan, disitulah kedewasaan. Dan kalau itu sudah ada, Bapak Ibu, betapa besar pengaruhnya dan dampaknya. Bapak Ibu akan dipakai Tuhan menjadi garam, betul-betul garam, dan terang, betul-betul terang yang menerangi sisi keberadaan kita. Jadi untuk itulah Tuhan panggil kita. Strategi yang dipakai pertama adalah strategi pemimpin. Pemimpin itu, pemimpinnya bagaimana? Dia harus menyiapkan warga gerejanya untuk matang di dalam imannya. Dan dia juga harus menyiapkan warga gereja memasuki masa di mana harus dewasa. Sikap hidupnya, tutur katanya, tingkah lakunya dewasa. Saya harus dewasa. Tidak mungkin usiaku sudah begini, aku tak dewasa. Tidak mungkin aku sudah
hidup lama di dalam mengiringi Tuhan, percaya, tapi aku nak dewasa dalam Tuhan. Dengan segala tingkah polaku, dengan tutur kataku ini yang tidak dewasa. Sikap-sikapku ini mungkin yang kurang dewasa. Sekarang kasih tahu kepadaku Tuhan, bagaimana aku harus hidup bijaksana dan dewasa dalam Tuhan. Beritahu kepadaku Tuhan agar aku hidup bijaksana. Kan itu doa Musa. Kalau Musa saja, seorang Musa berdoa seperti itu, apalagi lah kita ini kan. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi berikutnya yang tidak boleh diabaikan ialah strategi doa. Itu strateginya. Tuhan Yesus di sini, apa yang terjadi sebelum dia memilih daripada murid-muridnya, semalam-malaman dia berdoa, bukan? Itu strategi yang dipakai. Musa dipakai oleh Allah untuk memberi pengaruh dan dampak yang besar kepada seantero dunia, khusus memimpin bangsa Israel. Tetapi Musa terlebih dahulu dikhususkan oleh Allah untuk datang kepadanya dengan berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai itu. Untuk apa? Tidak lain adalah agar Musa ini dapat dipakai Tuhan untuk memberi dampak pengaruh kepada bangsa yang akan memberi pengaruh kepada bangsa di muka bumi ini. Nah, strategi yang dipakainya strategi doa. Maka khususlah diri kan untuk Tuhan. Saya tidak meyakini Bapak Ibu bahwa gereja yang berdampak luas itu terlepas dari doanya. Saya tidak meyakini kalau gereja mau berdampak luas lalu terlepas dari doa. Saya tidak yakin. Mengapa? Dasarnya apa? Mengapa Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan kok dia berdoa gitu? Bahkan berpuasa. Tuhan Yesus 40 hari 40 malam berpuasa. Untuk apa? Dia kan Tuhan. Untuk apa lagi? Tinggal bibir mulutnya katakan sesuatu, batu jadi roti, air jadi pasir, gunung menjadi lembah. Nggak ada yang masalah bagi dia, bukan? Tapi disinilah letak bahwa Tuhan itu bukan hanya menyampaikan firman, tapi dia juga mengajar bagaimana orang percaya kepadanya suatu kelak nanti dia tidak ada. Bagaimana orang harus menyikapi di tengah-tengah hidup, tengah dunia yang harus dia lewati. Tak mungkin manusia bisa mengubah batu jadi roti. Tapi caranya ada, caranya lakukan ini. Nah itu. Ada caranya. Memang kita sekarang ambil batu, tidak ambil batu bukit kelam itu lalu taruh di sini kita doa jadi roti, kan enggak. Tapi bisa saja itu batu adalah masalah kita kan, tantangan kita, pergumulan kita. Tapi Tuhan kasih tahu bagaimana menyelesaikan itu tadi. Saya tidak percaya kalau orang-orang Kristen yang kuat dalam Tuhan, yang berdampak dipakai Tuhan, lalu mengabaikan doa. Saya tidak percaya. Kalau gereja, saya tidak percaya gereja maju, bertumbuh, berdampak, abaikan doa. Mengapa kita Gereja Kemejil hari ini melakukan doa dan puasa 40 hari kan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Gereja Kemejil ke-96 tahun ini. Itu dia. Karena tahu apa dampaknya ke depan itu harus bagaimana. Jadi ini strategi yang tidak boleh diabaikan oleh kita. Keluarga-keluarga ini, kita semua, orang-orang tua muda, anak-anak, keluarga-keluarga yang muda, kalau tidak biasa dengan berdoa, sekarang memulai. Seorang suami harus memulai. Tuhan Yesus Kristus kasih tahu kepadaku bagaimana aku pimpin keluargaku ini. Nah, Tuhan Yesus Kristus kasih tahu kepadaku bagaimana aku memimpin istriku yang tidak percaya dengan Tuhan ini. Kalau itu suami, kalau istri sebaliknya, Tuhan Yesus kasih tahu kepadaku bagaimana akan ku ajar suamiku yang kayak perilakunya Nabal ini. Nah, itu kalau itu sudah dikasih tahu, terus disampaikan, maka Tuhan kasih tahu. Masalahnya kita tidak berani meminta. Kalau Tuhan sudah kasih tahu, lalu kita akan melakukan itu yang beratnya. Kita tidak bersedia. Kita mau meminta berkat dari Tuhan, tapi kita tidak mau dipakai oleh Tuhan. Jadi apa kita untuk Dia gitu?
Ratu Ester. Bapak Ibu pasti tahu ceritanya bukan? Ketika itu bangsa Israel, bangsa Yahudi ini dibuang ke pembuangan di negeri Persia, dan berkembanglah mereka. Tidak ada pemimpin orang-orang Yahudi yang ada di singgasana sana. Satu-satunya adalah Ratu Ester, yang melalui segala macam tahapnya akhirnya dia menjadi ratu bagi bangsa Persia. Lalu ada wacana, ada orang berniat jahat untuk menggenosida bangsa Yahudi ini. Lalu dibuatkan pengumuman akan dibinasakan semua bangsa Yahudi. Terdengarlah siar kabar ini sampai ke telinga Ratu Ester dan sampai ke rakyat Yahudi. Mereka gelisah, akan seperti apa kita? Tetapi seorang Mordekai menyampaikan kepada Ratu Ester, jangan kau pikir kau ada di singgasana sana, lalu engkau juga luput dari nyawamu akan dibinasakan, termasuk engkau juga ada di singgasana dan kita semua, kalau engkau tidak lakukan apa-apa. Tapi Ratu Ester berkata, baik. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, dari sejak kecil aku tahu tentang engkau. Dari siapa katanya? Dari bapakku dan dari ibuku. Aku sejak kecil mengetahui engkaulah yang tunggal satu-satunya, dan Israel adalah umat pilihanmu. Dari bapakku, dari ibuku sejak kecil. Sekarang kami ada di sini, kami tidak punya apa-apa. Aku seorang dirilah di istana ini. Sekarang aku berdoa, ya Tuhan Allah, oleh karena ada niat yang akan membinasakan kami umat bangsa pilihanmu, aku berdoa minta kepadamu. Sekarang aku akan menghadap. Suatu ketika nanti tanggalnya dan waktunya tiba, akan kuhadapi Raja Ahasverus itu. Kasih tunjuk tahu kepadaku bagaimana cara aku menghadapi dia. Nah ini maksudnya tadi Bapak Ibu. Sebab tidak mungkin aku menghadap, seorang pun yang menghadap raja akan pulang dengan tubuh yang, dengan nyawa yang utuh. Kalau tidak dipanggil, dia akan pasti binasa, dihukum mati. Tetapi oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, akan kuhadapi Raja Ahasverus. Lalu dia ngasih tahu, menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, kepada Mordekai, kasih tahu kepada Yahudi, bangsa kita sekalian, aku di sini sekali-kali tidaklah bersenang-senang atas ancaman yang sedang menimpa kita. Aku dan dayang-dayangku akan mengadakan doa dan puasa selama 3 hari 3 malam. Semua orang seisi istanaku ini, seisi orang-orang yang dekat melayani aku akan berpuasa, termasuk segala yang ada padaku. 3 hari 3 malam aku juga minta kepada bangsa Yahudi, berpuasalah untuk aku, agar aku menghadap raja diselamatkan. Maka berpuasalah mereka 3 hari 3 malam. Dan Ratu Ester menghadap Raja Ahasverus, dan ketika Raja Ahasverus melihatnya, hanya diselamatkan oleh tongkat emas itu. Maka dia ngulurkan tongkat emas itu kepada Ratu Ester. Ada apa? Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Engkau datang kepadaku walaupun engkau tidak dipanggil. Lalu disampaikanlah Ratu Ester bahwa ini, itu, dan ini. Dan lalu Raja Ahasverus berbalik hatinya, penuh kasih kepada Ratu Ester dan kepada bangsa Yahudi. Maka orang yang berniat jahat tadi dibinasakan, dipancung di depan bangsa-bangsa. Jadi itu maksudnya. Ini strategi, tidak yang muluk-muluk, tidak yang wah-wah, tapi strategi ini adalah strategi yang masih dipakai oleh zaman para nabi yang menjadi besar, zaman raja-raja yang terkemuka di muka bumi ini, dan zaman Tuhan yang adalah Tuhan. Apalagi kita sekarang ini. Itu strategi kita untuk menjadikan gereja. Kalau gereja itu gereja, tapi kalau diri kita mau dipakai berdampak, ini strateginya. Walaupun aku hari ini hidup seperti ini, sederhana saja aku hidup, tapi aku sudah tahu tentang engkau, baik dari hamba-hamba Tuhan, dari gembala-gembala, dari Pak Gembala yang sampaikan hamba Tuhan sampaikan kepadaku. Aku tahu tentang engkau ya Tuhan Allahku, dan aku akan berdoa kepadamu. Dari mereka aku tahu, dan aku akan pelihara imanku kepada Tuhan. Berdoalah sampai doa itu terjawab oleh Tuhan. Nah, kalau bisa 1 tahun, puji Tuhan cepat. Kita menghadapi sakit itu bisa 8 tahun, 10 tahun Bapak Ibu. Masih hidup bukan?
Bukankah itu kemurahan Tuhan? Tapi kalau kita berdoa 8 tahun, 10 tahun, itu keajaiban luar biasa. Bisa berdoa hal yang sama. Setahu saya memimpin di sini belasan tahun, tidak pernah berubah doa saya. Waktu saya menyampaikan firman Tuhan, doa saya tidak pernah berubah. Aku datang padamu, aku datang padamu. Kami mau mendengar firman Tuhan, buat kami mengerti. Dari dulu saya datang sampai sekarang tidak pernah berubah. Karena saya punya visi, kalau orang datang ke gereja tidak mengerti firman Tuhan, buat apa dia? Siapa yang buat mengerti? Hanya Roh Kudus lah. Roh Kudus itu melalui apa? Melalui doa-doa orang yang dinaikkan. Dan yang terakhir, strateginya adalah menanam Injil. Itu strateginya. Strateginya adalah pertama tadi pemimpin, yang kedua jangan abaikan doa, yang ketiga menanam Injil. Yesus memilih murid-murid ini untuk satu tujuan, yaitu menanam Injil. Di mana? Di kota-kota, di dusun-dusun, di desa-desa, di sungai, di danau, lembah, bukit, padang rumput, jalan-jalan raya. Tanam Injil, tanam Injil. Kita menyampaikan Yesus yang ada dalam diri kita ini sebenarnya adalah menanam Injil itu. Kita sampaikan, kita pergi kemana-mana sampaikan, termasuk hari ini Bapak Ibu mendengar, sebenarnya itu menanam Injil. Apakah dia langsung tumbuh dengan baik? Ada yang langsung tumbuh, seperti seorang yang menabur benih itu kan. Ada yang jatuhnya di batu-batuan, di semak-semak, ada di tempat yang bagus, langsung bertumbuh dan berbuah. Ini kan tipe manusia itu. Di semak-semak duri, tumbuh memang tumbuh, tapi karena semak itu menghimpit dia, ketakutan, khawatir, akhirnya tumbuh lama, kemudian mati kan. Karena ada penyakit yang tidak dibereskan, kekhawatiran kan. Maka khawatir, imannya sudah mulai tumbuh, tapi mati lagi. Tapi ada di tempat yang tanah yang subur, lalu berbuah sampai 3-4 kali lipat buahnya. Itu tidak lain, kita nanam Injil, nanam kebaikan. Injil Yesus Kristus yang mengajarkan kita berbuat baik, Injil Yesus Kristus yang mengajar kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu kita tanam. Tanam di mana-mana, kelak nanti dia akan bertumbuh. Bapak Ibu jangan pikir bahwa Bapak Ibu memberi untuk pos-pos mendukung, lalu itu pemberiannya begitu saja. Tidak Bapak Ibu. Gereja ini pun ada karena ada orang yang telah menanam Injil di sini. Dia adalah Pak Atsumi, dia adalah Ibu Kun, Pak Kun, orang-orang misionaris pernah datang dulu menyampaikan Injil, tanam Injil di sini. Hari itu mungkin tidak segini, tapi Injil yang tanam itu bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Kita menghasilkan. Dan itulah maksudnya strategi yang kita pakai. Kita pergi, itu sebenarnya kita menanam, taburkan Injil. Entah berbuahnya kapan, tapi benih itu sudah ada di hati mereka. Kata-kata Injil terngiang-ngiang di hati mereka, hati orang-orang. Kemudian waktunya tiba akan bertumbuh dengan baik. Nah, itulah strategi kita dalam menjadikan gereja yang berkembang dan bertumbuh. Yang pertama strategi kepemimpinan, memilih pemimpin. Yang kedua strategi tentang jangan mengabaikan yang namanya doa. Yang berikutnya adalah tanam itu, menanam Injil. 3 strategi ini bisa kita pakai dalam gereja atau dalam apa saja sebenarnya. Dalam seminar-seminar bagaimana gereja bertumbuh kan, seminar pengerja-pengerja, seminar apapun bisa dipakai strategi ini. Tinggal ditambahkan 2 lagi jadi 5 strategi dipakai, gereja akan bertumbuh dan bertambah. Bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yesus pegang tanganku. Aku tidak bisa sendirian di tengah dunia ini. Kalau Yesus pegang tanganku, maka akan kujalani hidup. Bapak Ibu, seberapa jauh beban berat hidup kita. Saya tahu keluarga-keluarga tidak gampang mengurus anak hari ini. Saya tahu kita orang-orang tua banyak mengalami sakit, tambah anak, tambah menantu begini model rupanya.
Siapa yang bisa tolong kita? Kita minta doalah, Tuhan Yesus pegang tanganku ini. Berdoalah, jangan ragu berdoa. Tidak ke sini, berdoa di rumah, jangan lalaikan ini, jangan abaikan. Berdoa, berdoa, berdoa. Berdoalah selalu. Pegang tanganku Tuhan, kasih tahu kepadaku akan ku jalani hidup ini. Kasih tahu kepadaku anak muda, bagaimana aku menjalani hidupku ini. Bagaimana masa depanku yang akan datang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Silakan Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Yesus, Yesus, haleluya Tuhan. Di luar kasih-Mu Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Bapa di sorga, hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana